Nah, di sini ini kan banyak masyarakat yang menanam porang. Iya. Nah, itu kan bentuk kemitraan. Iya. Artinya pabrik pengolahan barang mentah menjadi setengah jadi Iya. ada di sini, kemudian bahan bakunya Iya. bisa diperoleh dari Iya. sini. Oh, itu untuk Nah, kosmetik tadi ya Pak ya? ya Iya. ini salah satu peluang kan. Jadi dan itu pun masyarakat kita menanam itu kan tidak harus mempunyai modal, artinya tidak punya Iya. lahan khusus atau lahan yang harus dibeli kan sekarang ada kemitraan dengan kehutanan. Betul. Memakai lahan-lahan milik Perhutani, ya. ya, itu bisa ditanami porang kan. Jadi ketika proses perizinan itu kan nanti pasti membutuhkan AMDAL, kemudian membutuhkan persetujuan dari lingkungan setempat dan izin nanti kayak dampaknya gitu. jangan sampai dampak limbahnya dan sebagainya. Nah itu dalam proses itu biasanya rekan-rekan kawan-kawan dari yang terkait dengan perizinan itu pasti akan mengklikkan antara masyarakat setempat dengan pengusaha, termasuk usaha potensi bahan baku yang ada di daerah. Kalau misalnya di dalam perjalanan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di depan, itu nanti akan bisa disampaikan via pengaduan online bisa. Jadi dan bisa mengakses websitenya di BMPTSB, di situ ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Abi TV. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini masih bersama saya Risa Ismaya, kita akan membahas berbagai isu menarik tentunya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya kembali lagi ke Madiun. Sudah lupa dengan rasanya Brem, mau merasakan lagi di sini. Jadi kita akan berbincang, berdialog interaktif, berbagi informasi dengan Anda tentunya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi C tentunya, Dapil 11 Madiun Nganjuk bersama dengan Bapak Ristu Nugroho ST, di mana tema kita hari ini adalah kemitraan adil dan juga produktif investor dengan pengusaha lokal. Di mana dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah, kemitraan ini antara investor dan juga pengusaha lokal ini menjadi kunci penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Di Jawa Timur sendiri sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, ini terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi kepentingan pelaku usaha lokal. Kita akan ngobrol banyak dengan beliau karena kemarin juga kita sudah sering ya untuk menyebutkan teman-teman UMKM yang notabene kita sebut sebagai pengusaha lokal, di mana nanti bisa untuk menaikkan pendapatan asli daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bapak hari ini Pak Ristu Nugroho? Alhamdulillah, ya, tetap baik. Tetap baik ya. Di Komisi Sehat. C ini kelihatannya karena isu anggaran yang dari pusat agak dipangkas kemarin ya Pak ya. Repot, agak sibuk ya Pak Komisi C ya Pak ya. Ya tentunya kita harus berupaya untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah itu yang membuat kita harus betul-betul kerja ekstra. Betul. Dan kita kemarin sempat singgung teman-teman UMKM yang bisa kita sebut juga pengusaha lokal ya, walaupun kecil-kecilan Pak teman-teman UMKM. Dan beberapa tantangan tentunya nanti karena Komisi C ini juga sebagai perantara di antara investor dan juga teman-teman pengusaha lokal. Ini beberapa kesempatan terakhir ini di dapilnya Bapak saja mungkin kita sampaikan di Dapil 11 begitu, wilayah Madiun Nganjuk. Ini geliat dari teman-teman pengusaha lokal sekarang seperti apa ini Pak? Ya alhamdulillah untuk teman-teman yang UMKM sekarang mulai bertumbuh. Pertama misalnya kita lihat di Kota Madiun. Ada inovasi pembangunan yang luar biasa terkait dengan Kota Madiun. Nah, kemudian ini berdampak pada banyaknya wisatawan domestik yang sudah mulai kalau hari-hari libur itu sudah mulai banyak bus-bus yang datang. Otomatis itu nanti akan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Madiun. Terutama mereka pasti akan membelanjakan uangnya dan itu nanti akan menguntungkan UMKM kita yang UMKM lokal yang ada di Kota Madiun. Satu contoh di Madiun, belum di Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun juga melakukan upaya yang sama bagaimana
menumbuhkan UMKM ini supaya betul-betul bisa bertumbuh. Iya. Ya, Nah, kalau sana. kita kemarin biasanya kan saya anggap ini Madiun kayak tempat tinggal kedua begitu Pak. Sering juga melewati tempat-tempat wisata yang sekarang lagi geliatnya juga luar biasa di Madiun ya Pak ya. Kemarin itu ada bis-bis berjajar sampai seperti itu kan di Kota Madiun itu dengan geliat dari teman-teman pengusaha lokal juga luar biasa. Apakah itu nantinya juga bisa memancing investor untuk datang Pak? Madiun sekarang luar biasa. Jadi investor sudah mulai berdatangan. Di kota juga seperti itu. Kemudian di kabupaten juga seperti itu. Kalau di kota ya tentunya pengusaha hotel, kemudian pengusaha macam-macam kuliner macam-macam itu banyak yang akomodasi ya Pak ya. Terus kemudian yang di di kabupaten lebih pada usaha produksi. Ya, misalnya pabrik apa itu sudah pabrik sepatu, pabrik bola. Jadi investor-investor dari luar negeri itu sudah masuk ke Madiun Kabupaten karena secara infrastruktur sudah mendukung, kemudian secara sosial politiknya cukup kondusif, dan kemudian tenaga kerjanya juga mudah didapat. Nah itu yang kemudian para investor itu berpikir untuk sekarang masuk ke daerah-daerah seperti Kabupaten Madiun, tidak terfokus pada ring satunya Jawa Timur misalnya, Surabaya. Ada di situ ada Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Gresik. Dilirik sekarang Pak Madiun. Sekarang sudah dilirik dan sudah bergeliat. Ya, betul. Dan itulah kenapa makanya tema kemitraan adil dan juga produktif ini antara investor dan juga pengusaha lokal kita angkat kali ini ya Pak ya. Biasanya Pak ada yang merasakan marry Pak. Pengusaha lokal itu marry dengan investor yang di anak emas kan biasanya di beberapa ya kita nggak sebut daerah saja Pak, di beberapa tempat mungkin ada seperti itu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, mengapa tema ini penting untuk kita angkat sebenarnya? Jadi jangan sampai kemudian kita hanya menjadi penonton ketika investor kelas menengah ke atas itu datang, kemudian UMKM lokal atau pengusaha lokalnya hanya menjadi penonton. Betul. Nah ini tugas kita bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana supaya ada kemitraan, diklikkan antara investor pemodal besar dan kemudian para pengusaha kecil yang ada di daerah, termasuk juga masyarakatnya. Sehingga sama-sama ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Begitu investor datang, nah kemudian ini juga menguntungkan pengusaha kecil. Misalnya contohnya apa? Ya kita jalin kemitraan, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh investor besar, kaitannya dengan bahan mentahnya misalnya, bahan mentahnya atau kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan ini dikerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha lokal. Dan ini bukan hanya sebatas sesuatu yang transaksional, artinya kerjasama yang sekali putus tetapi berkelanjutan. Dari situ kita diharapkan itu nanti ada transformasi teknologi misalnya, kemudian transformasi sumber daya manusianya lebih meningkat, kemudian tentang pengelolaan manajemen sebuah perusahaan, nah itu bisa harapannya ke situ. Ya, jadi sinergi ya Pak ya? Bersinergi. Antara yang investor tadi dan juga pengusaha lokal. Tapi sekarang di beberapa tempat atau kota kabupaten di Jawa Timur sudah melakukan itu ya Pak sebenarnya? Sudah, jadi kemarin kami juga sempat melakukan hearing dengan DPM BTSP yang memang punya program yang arahnya ke situ nanti. Ini mitra dari Komisi C ini, DPM BTSP ya. Nah, jadi memang diarahkan ada kemitraan karena geliat pertumbuhan investasi di Jawa Timur itu cukup bagus. Apalagi sudah merambah ke daerah-daerah kota kecil, kota kabupaten kecil seperti Madiun, Nganjuk, nah tidak tersentral lagi. Nah sehingga tentunya ini sesuatu yang membahagiakan bagi kita, tetapi tidak hanya cukup itu saja, itu harus lengkap ketika pengusaha-pengusaha yang ada di daerah itu juga menikmati kedatangan para investor itu. Kan biasa kita bilang itu adil itu nggak harus sama ya Pak ya. Iya betul. Itu kadang-kadang kan orang mindsetnya tapi berbeda antara satu orang dengan orang lain. Tapi mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, dimaksud dengan kemitraan yang adil dan produktif antara
investor dan juga pengusaha lokal dalam konteks pembangunan ekonomi daerah itu seperti apa, Pak? Ya, ada kerjasama, Ya. kerjasama yang saling menguntungkan. Kolaborasi. Misalnya contohnya, Oke. ya di sini ada pabrik porang, pengolahan porang. Ya. Ya, porang itu semacam ubi yang Ya, kemudian itu untuk diet Pak biasanya kita. Nah, itu akan cewek. diolah menjadi bahan setengah jadi, kemudian diekspor ke negara pengolah sehingga menjadi bahan jadi, bisa bentuk kosmetik dan seterusnya. Nah, di sini ini kan banyak masyarakat yang menanam porang. Ya. Nah, itu kan bentuk kemitraan. Ya. Artinya pabrik pengolahan barang mentah menjadi setengah jadi ada di sini, kemudian bahan bakunya bisa diperoleh dari sini. Oh, itu untuk kosmetik tadi ya Pak ya? Ya, ini salah satu peluang kan. Jadi, dan itu pun masyarakat kita menanam itu kan tidak harus mempunyai modal, artinya tidak punya lahan khusus atau lahan yang harus dibeli. Kan sekarang ada kemitraan dengan kehutanan. Betul. Memakai lahan-lahan milik perhutani, ya, itu bisa ditanami porang, kan bisa tumpang sari itu. Betul. Nah, sehingga itu ya semacam itulah yang kita harapkan, ada kerjasama. Bahan bakunya diperoleh dari sini. Misalnya di sini nanti ada Wilmar misalnya, pengolahan bahan-bahan makanan itu. Nah, itu nanti bahan bakunya diharapkan juga diambilkan dari pengusaha-pengusaha lokal di sini. Rezekinya didum ya Pak? Ya, didum, seperti itu. Terus tenaga kerjanya juga demikian. Lokal. Tenaga kerjanya juga lokal. Kemudian juga mungkin bagi lokasi yang ditempati, ini nanti ada perlakuan khusus, misalnya semacam ada, ya kalau desa itu membutuhkan apa seperti semacam CSR lah. Nah, ini diberikan kepada untuk apa, supaya desa itu juga tambah maju. Betul. Sehingga tidak kemudian di sampingnya ada pabrik yang megah, tapi desa itu hanya kebagian limbahnya. Betul. Jangan sampai seperti itu. Jadi betul-betul sama-sama kemajuan itu kita nikmati seiring bersama. Sejalan gitu ya. Jadi itu namanya bermitra itu Pak ya. Makanya kita getol dengan Komisi C ini kemudian mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di BPTSP, yaitu dengan memberikan support anggaran supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Tentang kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha yang investor yang besar. Contoh kecil yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky itu luar biasa ya. Kalau tadi mungkin saya sampaikan sedikit buat diet, itu ada beberapa teman juga di beberapa wilayah yang mengekspor porang itu untuk jadi bahan pokok, makanan pokok Pak sekarang. Karena memang kondisinya di tempat kita atau di negara kita khususnya di Jawa Timur ini banyak sekali lahan-lahan yang bisa menghasilkan bahan baku yang luar biasa banyak dan melimpah begitu ya. Itu jadi salah satu daya tarik gitu ya Pak. Nah, mungkin nanti juga yang menjadi pertanyaan saya untuk di akhir 2025 menjelang kita ke 2026 ini Pak, kondisi kemitraan sendiri di kemitraan investasi di Jawa Timur ini seperti apa Pak? Kita ingin tahu nih di akhir 2025 ini. Jadi progresnya harus semakin baik. Artinya betul-betul itu tidak hanya semacam wacana atau semacam program yang hanya di permukaan atau gaungnya saja yang besar, tetapi prakteknya ternyata belum berjalan. Makanya kita sebagai anggota DPRD menggunakan salah satu fungsi kita yaitu fungsi pengawasannya. Tidak hanya, kan ada 3 fungsi. Ya, ada fungsi anggaran, kemudian fungsi legislasi atau membuat bersama-sama dengan gubernur, membuat perda, ada lagi fungsi pengawasan. Pengawasan itu lebih pada pengawasan yang sifatnya pengawasan kebijakan. Artinya kalau sudah menelurkan kebijakan seperti ini ya jangan hanya itu sebuah wacana, tetapi hanya diomongkan saja gitu Pak ya. Tetapi apakah itu sudah diimplementasikan ke lapangan atau belum, progresnya seperti apa. Nah, sehingga nanti betul-betul apa yang sudah disampaikan gubernur sebagai sebuah kebijakan daerah yaitu konekkan atau menyambungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar itu betul-betul bukan hanya sebuah wacana, tetapi betul berjalan dan dampaknya ya tentunya kita akan evaluasi, kita pantau dan seterusnya.
Tapi kalau misalkan menggabungkan atau jadi penghubung antara pengusaha lokal dan investor, itu pasti ada tantangannya, ada kesulitannya begitu Pak. Karena kita tahu menghubungkan dua yang mungkin nanti berbeda pendapat atau lain sebagainya itu kan agak susah juga Pak. Itu kira-kira dari Pak Ristu sendiri di Komisi C ini teman-teman yang di sana itu tantangannya Nah, seperti apa Pak? biasanya itu dilakukan di awal, jangan sampai itu dilakukan setelah Berjalan. karena kalau sudah berjalan nanti pasti tidak akan pasti akan diabaikan oleh investor itu. Jadi ketika proses perizinan itu kan nanti pasti membutuhkan AMDAL, kemudian membutuhkan persetujuan dari lingkungan setempat dan nanti dampaknya gitu ya. Jangan sampai dampak limbahnya dan seterusnya. Nah itu dalam proses itu biasanya rekan-rekan kawan-kawan dari yang terkait dengan perizinan itu pasti akan mengklikkan antara masyarakat setempat dengan pengusaha, termasuk usaha potensi bahan baku yang ada di daerah. Oh di sini ada ini loh. Nah kebetulan pabrik ini bahan bakunya itu. Nah diutamakan ya harus mengambil bahan baku dari situ, apalagi mungkin dengan pola kemitraan, misalnya dari awal sebelum menanam ini dimodali dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah panen hasilnya diambil, kan gitu kan bisa. Seperti porang kan. PAT itu, nah, PAT seperti warga porang lokal. Kan ada yang seperti itu. Kalau porang itu mungkin program kemitraan mulai dari tanam. Jadi ini pasti nih Pak Ristu kalau membicarakan tanaman ini beliau semangat ini, soalnya saya lihat juga beberapa waktu terakhir beliau ini sibuk dengan tanaman, suka dengan tanaman ya Pak ya? Iya, sangat suka. Sangat suka gitu ya. Sangat hobi. Pripun Pak, dilanjutkan. Jadi asik gitu. Asik jadi gitu ya. Tanaman itu bisa membuat kita itu, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi fresh. Jadi hubungan dengan semesta itu, ya itu yang betul-betul harus kita transfer emosinya beliau itu ke tanaman gitu ya. Baliknya juga akhirnya menenangkan diri sendiri Pak. Hobi yang luar biasa. Tapi kalau kita membicarakan kemitraan yang adil kan perlu contoh ya Pak. Misalkan langkah konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menciptakan kemitraan yang adil. Contohnya tadi, misalkan pabrik yang porang tadi dengan warga lokalnya, atau mungkin kalau di beberapa wilayah yang lain kan ada kearifan lokal Pak. Misalkan kalau di Madiun berarti nanti apa Pak di kalau Madiun Pak? Kalau Madiun ya itu tadi, misalnya yang sudah berjalan sudah ini berjalan. Porang ada pabriknya. Nah kemudian ada produksi porang, artinya petani porang di Madiun, dan ini terkoneksi. Nah, artinya ketika petani itu panen pasti dibawa ke situ. Nah, ada yang menampung. Ada yang menampung. Nah, kemitraan itu diharapkan dibangun dari ketika mulai tanam itu, bukan hasil panen itu kemudian kita ambil, tidak, tetapi biasanya para petani itu juga kesulitan modal ketika musim tanam. Nah itu bisa dikerjasamakan dengan investor itu, dimodali dulu dengan perjanjian nanti kalau panen saya yang ambil. Nah, itu sama seperti di beberapa daerah di Jawa Timur yang lain ya Pak ya. Contohnya di Malang, di Blitar juga seperti itu ya. Tergantung dengan kearifan lokalnya. Kalau di Madiun itu porang, kalau di Blitar telur misalkan, atau di beberapa tempat yang lain juga terjadi seperti itu Pak ya. Jadi konkret sudah terjadi seperti itu ya Pak. Oke, luar biasa sebenarnya. Kemudian kalau misalkan sudah terjalin kemitraan antara pengusaha lokal dengan investor yang tadi disampaikan, bagaimana kemitraan ini akhirnya nanti berkontribusi untuk kemandirian fiskal daerah Pak? Ya tentunya dengan adanya investor yang datang ke daerah itu berdampak secara ekonomi. Pertama, penyerapan tenaga kerja. Oh betul, itu tenaga kerja jelas. Kemudian yang kedua, bisa potensi lokal yang ada bisa terserap juga, misalnya bahan baku atau apa kayak itu bisa masuk ke investor atau pabrik-pabrik itu skala besar. Kemudian juga ada yang misalnya mitra kerjasama tadi, misalnya kemitraan dengan pengusaha itu juga akan mendatangkan keuntungan bagi daerah. Dari daerah itu memang secara langsung itu tidak mendapatkan PAD dari situ. Tetapi muara dari semua kebijakan daerah, kemudian pembangunan di Jawa Timur itu kan mensejahterakan masyarakatnya. Betul. Bagaimana ekonomi bertumbuh. Nah, datangnya investor itu lebih kita ambil dari sisi pertumbuhan ekonominya. Kalau secara PAD-nya
itu yang mengambil mestinya langsung pusat karena di situ ada pajak. Betul. Pajak itu kalau pajak skala besar usaha misalnya itu kan langsung ke pusat. Nah, itu yang pusat, tetapi kita terdampak dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Makanya pola kemitraan ini betul-betul harus kita dorong. Nah, kita awasi betul sehingga tidak hanya wacana atau kebijakan yang hanya di permukaan saja, tapi betul itu dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, kemitraan berjalan dengan sukses, kan harus ada kepastian nih Pak. Jadi masyarakat, kalau bahasa Jawanya gini Pak, tenan ngono apa ora ya gitu ya. Misalkan pertanyaan jadi seperti ini, bagaimana DPRD dapat memastikan bahwasanya setiap investasi yang baru tadi yang masuk untuk masyarakat di lokal juga itu, ini bisa langsung memberi manfaat pada masyarakat di daerah tersebut begitu Pak. Ya. Jadi memang harus dipastikan dan kita menyediakan ruang aduan, artinya dari DPM PTSP ketika pernah ada kesepakatan katakanlah, nanti dari bahan bakunya diambilkan dari lokal, nah kemudian tenaga kerjanya juga diutamakan potensi dari daerah lokal, nah dan macam-macam lah. Kalau misalnya di dalam perjalanan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di depan, itu nanti akan bisa disampaikan via pengaduan online bisa. Jadi bisa mengakses websitenya di BMPTSP, di situ ada. Nah itu nanti teman-teman tim yang bertugas untuk ke lapangan itu ada tersendiri. Jadi kalau pola kemitraan seperti ini, peran dari mitra Komisi C terutama DPM PTSP ini penting ya Pak ya? Penting ya. Bagaimana bisa menyambungkan dua tadi ya Pak ya? Tapi kadang-kadang itu ya balik lagi kalau yang kita bahas kemarin-kemarin itu Pak, yang kita bahas tentang aset dan lain sebagainya itu terkait dengan birokrasi biasanya masyarakat kan agak apatis ya Pak. Itu kembali lagi itu bisa difungsikan lagi nggak DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi C? Bagaimana fungsinya tadi kan Bapak ada legislasi, kemudian ada pengawasan juga, kemudian ada beberapa informasi juga yang menyampaikan bahwasanya di penganggaran juga itu masuk di Komisi C begitu ya. Nah itu seperti apa nantinya Pak? Jadi kami kan punya program juga yang namanya Reses Dewan itu. Reses itu kan kesempatan kita untuk bertemu dengan konstituen. Di situ kan salah satunya menampung aspirasi. Aspirasi itu kan tidak hanya usulan, pengen dibangunkan ini, tetapi juga permasalahan yang mereka hadapi, termasuk misalnya pengusaha. Nah, kemarin saya ikut program ini Pak, tetapi kok dalam perjalanan seperti ini. Nah, disampaikan ke kita. Nanti ketika kita kembali ke gedung Dewan sana, hearing dengan mitra kita yang berkaitan dengan itu, misalnya DPM PTSP. Nah ini kok masih ada aduan seperti ini, bagaimana? Nah biar dijawab. Jadi kita, ini fungsi pengawasan yang kita lakukan seperti itu, lebih pada apa yang, jadi kita mungkin tidak terjun seperti dinas teknis kemudian ngawasi langsung, tetapi lebih pada apa yang berkembang di masyarakat itu kita dengarkan, kan nggak pasti ditampung dulu gitu Pak ya. Kan kita itu kan selain reses kan setiap hari juga berkumpul dengan masyarakat, meskipun secara formal, kalau secara formalnya kan lewat reses, tetapi setiap hari kan kita juga berada di dapil. Misalnya saya kan bisa ketika saya kondangan atau ketika saya bertemu teman-teman ngopi di warung atau bermain musik atau apa atau macam-macam lah. Itu kan pasti mereka sempatkan untuk menyampaikan itu yang biasanya kita pakai bahan untuk materi rapat itu dari warung kopi obrolan warung kopi ya Pak. Ngomong-ngomong tadi THP kopi ya Pak ya. Bisa dicoba Pak monggo. Nah jadi kalau ngobrol dengan Pak Ristu ini jadi agak serius, soalnya yang diomongin anggaran Pak ya. Takut salah ngomong, soalnya masyarakat semakin kritis Pak sekarang. Betul. Bagaimana nanti yang disampaikan oleh teman-teman atau anggota dewan begitu, kemudian take action-nya lewat pemerintah seperti apa, biasanya kalau nggak sinkron langsung dapat ultimatum dari netizen ya Pak. Karena netizen maha benar Bapak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau tadi
Bapak menyampaikan kemitraan ekonomi yang berkeadilan begitu. Apakah Jawa Timur mempunyai potensi besar untuk itu, Pak? Ya harus. Jadi harus mengarah ke sana berkeadilan. Jadi kemitraan itu salah satu upaya untuk supaya pertumbuhan ekonomi itu berkeadilan, tidak hanya dinikmati oleh investor besar, tetapi juga pengusaha-pengusaha kecil juga ikut menikmati ke sana. Makanya pemerintah itu betul-betul hadir. Apa sih kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil? Ya, pertama modal. Oke lah, sekarang banyak sekali permodalan-permodalan yang digulirkan oleh pemerintah Jawa Timur melalui Bank Jatim, misalnya melalui Bank Perkreditan Rakyat BPR Jatim. Nah, itu banyak sekali program. Belum nanti ditopang oleh pusat, program kebijakan pusat yang juga mensuplai permodalan bagi pengusaha kecil. Tetapi itu pun tidak cukup, karena sebuah usaha itu kan tidak hanya cukup dengan ketika kita punya modal kita pasti berhasil, kan tidak. Tetapi bagaimana memanage usaha itu sendiri. Ya. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disperindak itu mungkin melalui dinas perekonomian, itu biro perekonomian lah, itu kemudian melakukan pelatihan. Cuman harapan kami pelatihan itu tidak putus, artinya jangan kemudian hanya pelatihan setelah pelatihan selesai, tetapi tidak dipraktekkan gitu ya Pak ya? Dipantau ketika sudah mandiri baru dilepas, harusnya gitu. Tetapi umumnya yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan itu biasanya setelah pelatihan ya sudah. Selesai, nah ini yang kami butuh diawasi lagi nih Pak. Kurang sepakat, harus tuntas. Kalau pelatihan itu harus tuntas. Jadi sampai betul-betul mandiri. Kalau sudah mandiri nanti baru ke yang lainnya. Nah, itu. Berarti kemitraan ekonomi yang berkeadilan di Jawa Timur sangat berpotensi pada ya, kita mengarahnya ke sana. Jawa Timur itu potensinya luar biasa loh Pak. Apalagi teman-teman investor dan pengusaha lokal sebenarnya komunikasinya sudah bagus ya. Nanti tinggal meningkatkan itu bagaimana biar bisa mendatangkan PAD lagi nih kembali lagi Pak. Betul. Yang luar biasa untuk Jawa Timur. Kalau ngobrol dengan Pak Ristu yang serius-serius gini cepat Pak waktunya ya. Karena urusannya dengan anggaran. Saya pengennya membicarakan atau menyampaikan sesuatu yang real yang bisa dimanfaatkan langsung di masyarakat. Seperti kita kemarin informasikan tentang website untuk aset kemarin itu Pak ya. Nah, untuk mengenai birokrasi yang katanya masyarakat cukup sulit untuk ditembus, bagaimana kita bisa menyampaikan itu sebenarnya tidak. Itu hanya pemikiran masyarakat saja begitu ya. Dengan era sekarang, era digitalisasi, kita kan bisa sampaikan itu tidak harus datang, tidak harus datang ke kantornya. Misalnya, tidak walk-in langsung orang Madiun mau ke Surabaya, wah nggak ada waktu, perlu biaya dan sebagainya. Sekarang kan nggak harus seperti itu. Kalau dulu memang, tetapi sekarang kan semua itu berbasis digital. Jadi bisa disampaikan, tinggal klik aja websitenya. Misalnya, dinas yang saya tuju DPM PTSP, klik aja, tulis aja DPM PTSP Jawa Timur, nanti kan muncul dengan sendiri, tinggal mana yang mau dituju kan gitu. Betul. Nah nanti di situ kan ada, ya seperti menggunakan HP kan ada seperti ada panduan sendiri. Betul. Oh ini harus ini nih. Itu aja dilakukan. Ya, jangan apatis, jangan kemudian kita tidak mau mencoba, coba aja. Nanti setelah merasakan pelayanannya ternyata berbeda dengan kapan-kapan gitu Pak ada sosialisasi bersama dengan Pak Ristu kan suka dengan musik, kemudian gamelan, sosialisasi ke masyarakat bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk menyampaikan aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan dinas yang dihubung. Contohnya DPM PTSP, kemudian dengan yang kalau aset kemarin dengan BPKAD misalkan seperti itu. Bisa Pak nanti, karena masyarakat itu kalau diberitahu secara formal kadang masih takut Pak. Jadi dengan pendekatan-pendekatannya Bapak melalui seni gitu ya. Bapak ini suka sekali dengan seni soalnya. Itu biasanya lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Khususnya pengusaha atau warga lokal gitu ya Pak ya. Nah, terakhir ini Bapak mungkin arah kebijakan ekonomi. Kalau tadi kita menyampaikan bagaimana situasi di 2025. Nah, kalau untuk kebijakan ekonomi Jawa Timur di 2026 untuk memperkuat kemitraan ini seperti apa, Pak?
Jadi kita itu betul-betul memperkuat pengawasan kita terhadap program yang atau kebijakan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur dengan DPM PTSP-nya sebagai pengampu yang melaksanakan di lapangan itu memang sudah digulirkan itu. Tetapi bagaimana itu berjalan atau tidak, tentunya kita memperkuat fungsi pengawasan kita. Dan kita memang sering melakukan komunikasi aktif dengan DPM PTSP karena salah satu dinas yang strategis untuk ikut andil di dalam menumbuhkan ekonomi di Jawa Timur. Nah, sehingga Komisi C ini memang berinteraksi aktif lah dengan DPM PTSP. Dari apa yang langkah-langkah yang diambil untuk ini selalu kita monitor, selalu kita pantau sehingga betul-betul program itu berjalan dan diharapkan nanti ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, artinya betul-betul itu tidak 100% ya Pak. Tidak 100%, tapi ya implementasinya dirasakan oleh masyarakat. Oh iya, dengan hadirnya konkret lah. Hadirnya ini saya sekarang bisa ini dan kemudian ada transformasi, misalnya pengelolaan usaha, transformasi sumber daya manusianya, kemudian teknologinya. Nah, suatu contoh misalnya kita itu UMKM kita lemah di packing misalnya. Packaging, betul. Nah itu mungkin kita ya pemerintah harus hadir. Nah artinya ojo sampai ketinggalan ya kalah, selamanya kalah. Makanya harus ada pelatihan biasanya ya Pak yang sering dilakukan. Itu. Nah itulah yang harus diklikkan antara. Nah kadang-kadang gini, misalnya kemitraan antara toko modern. Nah, itu kan sudah berjalan sebetulnya. Jadi produk lokal itu dijual di situ. Tapi ya kondisi di lapangan itu kurang laku. Nah, mungkin packingnya yang ini kurang menarik dan lain sebagainya. Promosinya atau apanya itu yang pelatihan digital marketing. Sebetulnya kalau rasanya saya kira ya enggak terlalu jauh. Kadang-kadang malah enak yang itu, tetapi ya faktanya kurang diminati ini lah PR kita. Betul. PR-nya di situ. Kalau produksi kelihatannya untuk warga lokal atau masyarakat itu sudah mampu lah untuk menyaingi produk secara nasional ya Pak ya. Karena biasanya produksinya nggak terlalu banyak, nggak massal gitu kan. Jadi untuk rasa, untuk makanan ya itu bisa ditandingkan sebenarnya. Itu untuk yang tadi disampaikan oleh Bapak, semoga masyarakat bisa memahami ini ya. Di mana fungsi dari Komisi C ini membantu mengawasi. Jadi jangan khawatir. Apa yang sudah disampaikan secara teoritis akan diawasi terus-menerus, biar semuanya berjalan sesuai dengan regulasi gitu ya. Betul. Dengan aturan yang ada dan juga dengan kebijakan yang sudah ditetapkan begitu. Ya, jadi PR kami memang kebijakan jangan hanya sebatas kebijakan yang wacana yang hanya terdengar di permukaan, tetapi implementasinya prakteknya itu sangat minim atau tidak bisa dirasakan. Nah, ini PR kami untuk selalu melakukan pengawasan dan memastikan supaya kebijakannya baik, tetapi implementasinya kadang-kadang yang kurang maksimal. Nah ini PR kami. Seperti itu. Terima kasih Pak Restu. Yang luar biasa beliau ini dengan berbagai kesibukannya begitu masih bisa berkomunikasi aktif dengan masyarakat, bisa membantu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berkomunikasi yang baik melalui tadi yang disampaikan nanti karena via digital Bapak sering menyampaikan semuanya bisa berkomunikasi dengan dinas terkait, entah itu dengan DPM PTSP, entah itu dengan BPKAD, silahkan dimanfaatkan ruang digital yang sudah disediakan begitu ya Pak ya, untuk mempermudah kemitraan antara yang tadi pengusaha lokal dengan investor melalui dinas-dinas terkait mitra dari Komisi C. Pak, kemitraan yang adil dan produktif yang memang tadi disampaikan antara investor dan juga pengusaha lokal bukan hanya tentang modal ya Pak ya, tapi juga keuntungan tentang membangun kemandirian ekonomi di daerah juga. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, saya rangkum Jawa Timur memiliki potensi yang besar untuk menjadi model nasional Pak. Kan kolaborasinya nantinya juga berpihak ke masyarakat begitu yang tadi disampaikan. Nah dengan fungsi pengawasan yang tadi disampaikan Pak Restu banyak sekali, yang paling ditekankan saya garis bawahi tebel gitu ya Pak ya. Tadi adalah fungsi pengawasan dan juga kebijakan yang tepat
sekali lagi kebijakan yang tepat dari Komisi C. Jawa Timur gitu ya. itu punya potensi UMKM yang cukup luar biasa. Ada seperti itu. 9 juta UMKM. Betul, luar biasa. Nah, kemudian investor besarnya juga semakin banyak yang datang ke Jawa Timur. Tertarik gitu Nah, ya. kalau itu diklikkan, dikolaborasikan luar kan biasa. tambah. Iya. Semoga nanti yang tadi kita sampaikan bisa membantu masyarakat untuk lebih open minded gitu Pak ya, berkolaborasi dengan investor, akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang berkelanjutan seperti itu. Pak Ristu, terima kasih untuk obrolannya hari ini. Terima kasih juga untuk sudah mengundang kami juga datang ke Madiun gitu ya. Beliau adalah seorang anggota DPRD dari Komisi C di Dapil 11 yang hadir dari Madiun dan Nganjuk dari fraksi PDI Perjuangan. Sudah berbagi informasi yang luar biasa. Kita nantikan nanti informasi apa lagi yang nantinya bisa disampaikan oleh Bapak di obrolan kita berikutnya. Terima kasih Bapak. Untuk podcast kali ini harus saya tutup. Teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.